Mari kita belajar bersama saudaraku. Yang pertama adalah tanah, tentu saja tanah ya. Kemudian yang kedua, itu selalu memilih buah yang bentuknya sempurna. Usahakan tidak ada bercak-bercak, baik itu bercak hitam, hijau. Jadi kita tebarkan benihnya di sini. Kita tebarkan seperti ini. Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya. Di episode kali ini saya akan membahas mengenai seluk-beluk penyemaian, mulai dari kita menyiapkan benih dan menyiapkan media semai dan sampai di pemindahan benih. Semua akan saya kupas tuntas dalam episode kali ini agar tak menyisakan pertanyaan lagi di hati Anda, para sahabat saya, para saudara saya, subscriber Bali Organik TV. Oke, baiklah saudaraku, kita mulai saja di pembukaan video ini. Jadi di bab pertama. Jadi di sini saya akan membahas mengenai benih. Pertama kita bahas benih karena ini adalah modal utama kita. Tanpa benih, penyemaian nggak akan pernah ada. Nah, benih kita bisa mendapatkan dari dua jenis ya, sumber. Jadi benih sayuran atau jenis benih buah-buahan. Benih apapun yang kita dapat langsung dari buahnya, langsung dari alam, seperti itu. Biasanya saya selalu menggunakan benih yang langsung dari buah segarnya ini, utamanya untuk benih-benih sayuran yang selalu tersedia di dapur. Nah, misalkan seperti cabai, tomat, terong ungu. Kemudian banyak jenis sayuran lagi yang tersedia di sekitar kita, yang buahnya bisa kita petik, kemudian kita ambil bijinya, kemudian kita benih. Nah, itulah yang kita maksud dengan benih dari alam atau benih segar seperti ini. Sebelum ke pembahasan benih berikutnya, saya ingin memberitahu bagaimana cara memilih benih yang benar. Oke, memilih benih yang 90% bisa hidup ketika kita semai. Misalkan seperti ini, saya punya benih cabai seperti ini. Saya zoom dulu, maaf. Oke, ini adalah benih cabai rawit. Ini sudah turunan kesekian kali dari benih cabai rawit yang sudah pernah saya petik. Nah, kita bisa lihat saya memilih benih cabai itu selalu memilih buah yang bentuknya sempurna. Usahakan tidak ada bercak-bercak, baik itu bercak hitam, bercak putih atau bercak apapun. Jadi warnanya itu merah, merahnya pun merah tua. Kemudian bentuk buahnya tuh enggak terlalu kurus, enggak terlalu gede gemuk. Kita pilih yang pas lah menurut kita. Kemudian pilih kulitnya yang tidak ada bolong-bolong, bercak hitam, bercak putih. Apalagi kalau ada busuk di ujung. Nah, ketika ada busuk di ujung seperti ini kan tidak ada. Ada yang busuk di ujung, ini sudah kita hati-hati. Kita hati-hati karena siapa tahu benih yang kita tanam itu sudah terkontaminasi oleh bakteri atau virus seperti patek dan sejenisnya yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan benih kita. Begitu juga dengan tomat, sama saja. Pilih yang mulus, tidak ada bercak, periksa ujungnya. Kalau ujungnya ini ada busuk-busuk atau di pangkalnya ada busuk-busuk, hati-hati. Siapa tahu itu virus. Kita gunakan yang benar-benar mulus, benar-benar merah, benar-benar matang. Kemudian untuk ini biji sirsak. Kemarin saya panen sirsak. Bukan sirsak ya, sirsak. Oh, bukan srikaya, maaf. Itu saya yang besar. Yang kecil srikaya. Jadi saya panen, saya ambil bijinya seperti ini, dan ini pun sudah beberapa kali panen dan saya beberapa kali sudah membenih. Ada banyak sekali di halaman saya buah srikaya seperti ini. Ini yang segar, kemudian kita ke benih yang kita beli dari toko pertanian. Nah, untuk di toko pertanian kita harus memilih juga benih yang memiliki produsen yang bisa dipercaya. Jadi, kalau Anda membeli benih, kalau produsennya masih kita ragu, lebih baik jangan. Kita beli dari produsen benih yang sudah memiliki nama di pasaran. Bisa dari, taruh saya pakai dari ini, dari benih Citra Asia.
merek Bintang Asia. Ini pakcoy, kemudian ada terong hijau, saya belum punya, kemudian ada ini caisim, nah atau sawi hijau ya ini. Nah, benih seperti ini saya selalu juga memilih untuk sayuran yang memang tidak ada di halaman saya, di pekarangan saya. Kalau memang sudah ada, kalau Anda memilikinya, kenapa harus beli? Begitu. Oke, baiklah saudaraku, tadi sudah jelas mengenai benih. Kita sekarang maju ke bab berikutnya atau ke bab 2 mengenai meracik media semai. Seperti apa cara meracik media semai yang baik? Kita saksikan di bab berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai media semai. Jadi seperti yang sudah sering sekali di channel ini dibahas, apa sih campuran untuk membuat media semai maupun media tanam? Selalu saya gunakan 3 bahan ini. Mari kita belajar bersama saudaraku. Yang pertama adalah tanah, tentu saja tanah ya. Kemudian yang kedua harus ada unsur karbon. Kita bisa pakai arang sekam. Kita bisa gunakan juga arang biasa, arang kayu yang dihancurkan. Dan yang terakhir adalah tentu saja harus ada nutrisi bagi tanah, yaitu pupuk kompos. Nah, ini kebetulan pupuk kompos daun, jadi bukan kompos kotoran hewan tapi kompos daun. Kemarin kan sudah saya buat videonya mengenai membuat kompos dari rumput liar. Nah, yang sudah hancur banget kayak gini penampakannya. Oke, tanah, arang sekam, kemudian kompos daun. Bisa juga pakai kompos kotoran hewan, sama aja. Nah, dari ketiganya ini terus dosisnya atau takarannya berapa, Pak? Untuk media semai itu berbeda dosisnya, pembagian dosisnya, tanah berapa, arang sekam berapa, kotoran hewan berapa. Ini berbeda dengan media tanam. Untuk media semai kita menggunakan takaran 1:1/1. Nah, seperti itu, ngerti? Jadi misalkan ini 1 ember, 1 ember 1/3 ember. Nah, kenapa? Karena di penyemaian atau di fase pertama pertumbuhan benih itu lebih membutuhkan yang namanya media gembur dibandingkan media subur. Nah, begitu. Kenapa benih memerlukan media gembur dibandingkan media subur? Karena benih ketika akan mengeluarkan akarnya itu dengan leluasa atau dengan tanpa ada hambatan dari media semai yang padat. Apabila media semai itu padat, kurang gembur, maka akar akan kesulitan untuk tumbuh. Akar pertama maksud saya ya, akar pertama yang tumbuh saat persemaian. Jadi di fase-fase awal, di fase-fase pertama pembenihan, gunakanlah media semai yang gembur. Nutrisi, mengapa nutrisinya di sini hanya 1/3, bukan 1:1:1? Karena nutrisi di awal persemaian itu tidaklah terlalu dibutuhkan oleh benih kita. Sebagai bukti, ketika Anda menyemai cabai, tomat, ataupun terong di media berupa busa yang kita isikan air, itu pasti tumbuh meskipun di sana 0 nutrisi. Berarti apa? Berarti di fase pertama pertumbuhan semai, penyemaian, itu tidaklah memerlukan nutrisi yang tinggi. Ada nutrisi tercukupi, akan tetapi kegemburan adalah yang paling nomor 1 di saat persemaian. Oke, jangan lupa ini 1:1/1 tanah, arang sekam atau unsur karbon, dan nutrisi tanaman yaitu kompos daun atau kompos kotoran hewan. Sekian jelas ya. Oke, setelah itu jelas, kita akan masuk ke bab berikutnya,
atau ke pembahasan berikutnya mengenai cara untuk mengatur wadah di persemaian. Oke, kita sampai ke pembahasan berikutnya mengenai persiapan untuk persemaian di wadah persemaian. Nah, di sini saya menggunakan keranjang plastik seperti ini. Meskipun tidak harus seperti ini ya, jadi ada banyak sekali wadah yang bisa kita gunakan. Ada pot bekas, kemudian ada dus bekas, kardus bekas yang dipotong di bagian bawahnya setinggi ini kita bisa pakai. Kemudian yang sering juga saya gunakan daun pisang, bisa kebetulan kita ada yang seperti ini di rumah ya, jadi kita pakai keranjang dengan banyak sekali lubang seperti ini. Saya suka sekali menggunakannya karena apa? Dengan banyak lubang seperti ini media tidak akan pernah becek. Jadi media pun kita boleh siram setiap hari. Karena apa? Karena airnya akan keluar dari lubang-lubang ini. Jadi seandainya Anda menggunakan wadah yang lubangnya sedikit, saya sarankan jangan siram benih Anda setiap hari, cukup 3 hari sekali. Yang penting rasakan kalau sudah kering kita siram. Nah, kalau banyak lubang seperti ini kita bisa siram setiap hari. Jadi kalau bagi Anda yang semangat sekali berkebun, pengen siram ya pakai yang seperti ini. Anda bisa punya kegiatan menyiram benih setiap hari. Oke, langsung saja ya saya masukkan. Pertama kita gunakan kertas seperti ini, bisa kertas koran, bisa kertas apa saja. Kita tutup dengan kertas seperti ini bagian bawah ya. Ini seperti ini. Kemudian fungsinya adalah apa? Agar tanahnya, karena lubangnya yang terlalu banyak ya, jadi kalau kita kasih tanah, apalagi tanah gembur seperti ini, dia bisa hanyut ketika disiram. Jadi kita gunakan kertas, kemudian baru kita masukkan media semainya. Ini sudah saya campur tadi ya, ingat perbandingannya yang tadi kita bahas di bab sebelumnya. Jadi kalau menonton ini saya harapkan menonton sampai habis, bukan apa-apa ya, karena emang pembahasannya sangat detail. Dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga, sampai kesimpulan di akhir video saya akan berikan. Nah, seperti ini. Seberapa tinggi Pak? Ya kalau tergantung benih. Kalau benihnya hanya cabai, terong ya nggak usah tinggi-tinggi banget. Sekitar 4-5 cm sudah bagus. Sambil kita cari apakah ada gumpalan-gumpalan bekas kompos yang masih menggumpal, kita bisa ratakan seperti ini. Baiklah saudaraku semua, kita mulai dengan menyemai tomat terlebih dahulu. Caranya sederhana sekali, seperti saya bilang tadi, ini adalah persemaian dari buah segar. Jadi saya pertama akan memotong buah tomat seperti ini. Nah, ini cara yang paling sederhana untuk menyemai bagi Anda yang pemula di bidang pertanian. Jangan lupa sebelum kita taburkan benihnya, kita siram dulu agar media semai ini basah. Kalau usah banyak-banyak, siram seperti ini aja, sekedar basah aja. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita nanti siram, karena setelah kita taburkan benih kan kita siram lagi. Nah, dia nggak hanyut. Kalau tanahnya kering atau media semainya kering, ini bakal hanyut kalau kita siram nanti. Nah, pertama kita basahi dulu media semai. Kita basahi seperti ini. Oke, cukup basah. Ini untuk fungsinya memegang dari benih yang kita semai. Nah, langsung aja ya tomat kita semai seperti ini. Barangkali ada yang berpikir, loh kok kayak gitu ya. Seperti inilah cara saya untuk menumbuhkan benih ya, benih-benih tomat. Kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita taburi dengan tadi media semai seperti itu.
Nah, seperti ini jadi ada 4 jenis sayuran yang saya semai. Ini 2 jenis benih ya, ini juga 2 jenis benih. Jadi kita pakai sistem tumpang sari ya, saling tumpang menumpangi gitu. Oke, ini benih apa namanya nih ya, Royal F1 gitu ya, untuk terong hijau. Jadi kita tebarkan benihnya di sini. Kita tebarkan seperti ini. Pak, ini bisa nggak dia ditebar aja kayak gitu, apa nggak ini ya, apa dempet nanti? Nggak apa-apa dempet. Jadi kita bakal pindah tanamkan setelah usia 2 minggu sampai 3 minggu bisa. Jadi kalau dempet itu kita pisahkan saat pindah tanam. Oke, cukup sekian. Dan kita siram dengan, bukan kita siram, kita tutup dengan media semai. Harus ditutup Pak ya. Kenapa ini ditutup Pak? Misalkan pertanyaan seperti itu di kolom komentar. Nah, ini fungsinya adalah agar tidak dibawa lari oleh serangga. Semut biasanya tuh bawa lari ini. Nah, kita tutup seperti itu. Kemudian kita siram. Masih sama ya, metode penyiramannya pakai tangan aja. Kalau punya alat semprot itu bagus. Jadi saya kebetulan alat semprotnya ketinggalan di gudang, jadi saya gunakan ini aja. Nah, kita siram seperti itu. Cukup sekian. Yang penting kelembabannya dijaga. Setiap hari kita awasi apakah masih basah atau sudah kering. Dan ketika persemaian seperti ini wajib kita simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Berikutnya caisim ya, atau sawi hijau, kita juga semai. Kita tebar seperti ini aja. Untuk sawi memang pertumbuhannya sangat cepat. Biasanya 2 hari 3 hari sudah sprout, sudah muncul putih-putih gitu. Itulah bakal akarnya. Jadi kita bisa santai lah untuk tanaman sayur seperti ini karena cepat sekali untuk bertumbuhnya, nggak perlu nunggu lama. Kita tutup juga. Ingat, musuh di saat persemaian itu adalah matahari yang pertama, yang kedua adalah ini, serangga yang suka bawa lari. Biji-biji ini, entah untuk apa ya, mungkin dimakan kayaknya. Oke, ini sudah tertutupi. Kita sekarang ke benih pokcai. Nah, ini pokcainya ya. Pokcai kita juga sebarkan berdampingan dengan sawi hijau, caisim. Mirip-mirip sebenarnya ya. Tapi nggak apa, nanti kita bisa identifikasi ketika dia sudah tumbuh daun. Baru kita gampang yang mana caisim, yang mana pokcai. Karena emang mirip ketika dia sprout, usia seminggu itu masih belum ketahuan yang mana caisim, mana pokcai. Oke, kemudian kita tutup lagi dengan media semai. Nah, kemudian setelah ini kita siram lagi. Seperti tadi, tidak perlu terlalu lembab karena kita taruhnya juga di tempat yang terlindungi dari sinar matahari. Sampai dia sprout di hari ke-7, Anda boleh untuk memberikan sinar matahari, tapi hanya maksimal selama 3-4 jam aja. Oke, seperti ini. Sudah siap kita simpan. Jauhkan dari sinar matahari sampai sprout. Ketika sprout, dari sprout kita hitung 4 hari kemudian kita bisa ajari benih-benih ini untuk mendapatkan sinar matahari. Tapi hanya tadi 2-3-4 jam maksimal gitu ya. 2 jam bagus, 3 jam bagus. Tergantung sinar mataharinya. Kalau pagi mungkin lebih nggak begitu terik, ya kita bisa lebih lama. Tapi kalau siang hari jangan ya. Nanti bisa layu karena terlalu panas untuk benih yang baru sprout. Oke, demikian. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, kemudian di bab ini saya akan jelaskan mengenai pasca kita semai atau setelah sprout.
Setelah Anda semai, kira-kira sekitar 3, 4, sampai 5 hari kemudian akan muncul yang namanya tunas. Tunas pertama itu disebut dengan sprout. Seperti itu bahasa pertanian. Nah, ketika itu tumbuh, kita awasi jangan sampai ada hama seperti ulat, belalang yang mendekat, karena daun-daun muda seperti ini sangat disukai oleh hama. Utamanya ulat, belalang, atau ulat tanah yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan benih yang baru saja sprout seperti ini. Oke, saya akan perlihatkan di sini. Ini adalah dari video saya di channel saya Bali Organik TV. Itu sekitar berapa hari yang lalu ya. Saya sempat semai yang namanya ini cabai. Oke, saya zoom. Nah, dempet-dempet seperti ini. Biasanya ini yang dipertanyakan sama para netizen, komentar-komentar. Pak, itu dempet banget, gimana caranya nanti kita pindahkan ya? Itu akan saya jelaskan nanti. Bagaimana cara memindahkan agar tidak merusak bagian akar, meskipun itu dempet. Dijamin 100% hidup semua. Nah, ketika dia sudah, atau benih ini berusia sekitar 2 minggu, kita boleh untuk pindahkan ke media polybag. Jadi dia tumbuh secara sendiri-sendiri, jadi tidak lagi berkerumun seperti ini. Dia mengalami apa yang disebut dengan social distancing. Ya, jadi kita pindahkan ke polybag yang kecil, ukurannya segini. Jadi itu ada di fase berikutnya. Jadi akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, camkan itu bahwa media ini tidak boleh terlalu lembek, tidak boleh terlalu basah, juga tidak boleh terlalu kering. Siramnya cukup sehari sekali bila dirasa perlu. Untuk wadah yang tidak memiliki lubang banyak seperti ini, 3 hari sekali sudah cukup. Karena pasti kadar airnya masih menggenang di dalamnya. Oke, kemudian kita pindahkan ke polybag seperti ini. Ini maaf, saya ada pepaya yang tadi saya share hasilnya yang begitu ranum buahnya itu. Mungkin di grup sudah saya share. Ini adalah sudah saya pindah tanamkan dari biji. Nah, seperti itu. Sama, awalnya saya semai seperti ini, kemudian saya pindah tanamkan. Kemudian kita akan tunggu sampai, kalau untuk pepaya saya tunggu sampai usia 2 bulan, saya pindahkan lagi ke polybag yang lebih besar. Kemudian setelah itu saya pindahkan lagi ke drum atau langsung ke tanah, tergantung nanti media apa yang saya pakai. Kemudian ini ada yang tadi saya benih, tapi saya nggak sempat benih tadi ya. Ada serikaya. Nah, serikaya, ini ada serikaya. Nah, ini serikaya juga dari biji. Saya gunakan polybag ukuran seperti ini ukuran 22. Jadi saya gunakan polybag ukuran 22. Saya tunggu sampai 3 bulan, kemudian saya pindahkan lagi ke polybag ukuran 40 atau 45. Jadi itu polybag terakhir dan harus kita pindah tanamkan ke drum bagi yang suka bertanam di pot atau di tanah langsung. Seperti itu. Ini akan menjaga pertumbuhan tanaman mendapatkan nutrisi yang sangat baik ketika dia berada di dalam polybag atau wadah-wadah seperti ini, karena kita bisa langsung memberikan nutrisi. Sorry, ini agak ngeblur. Nah, kita bisa berikan nutrisi dengan lengkap, dengan tepat, takarannya tepat, kemudian penanganan hamanya luar biasa. Jadi itulah keuntungan bertanam di polybag. Meskipun di saatnya nanti bisa kita lepas juga di tanah, terutama untuk tanaman-tanaman yang berusia panjang. Itu biasanya saya langsung tanam ketika sudah berusia lebih setahun. Kasihan terlalu lama di polybag. Oke, ini sudah cukup ya. Jadi sudah sampai ke sprout. Kemudian kita akan ke pembahasan berikutnya. Kemudian kita akan rangkum ya. Kita akan rangkum apa hasil dari belajar bersama kita di sore hari ini. Oke, kita masuk ke bab berikutnya. Oke, kita sampai di penghujung video ini. Jadi kesimpulannya adalah menyemai sayuran maupun buah-buahan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan media semai yang gembur. Kemudian kita harus menjaga kelembabannya. Yang ketiga, hama dan gangguan lainnya harus diperhatikan. Oke, sekian saja dari saya, dari Bali Organik TV. Persembahan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sahabat.
Kita sama-sama penghobi tani, dunia tani, kita belajar bersama untuk bisa meningkatkan hasil dari usaha pertanian kita. Demikian, sampai jumpa lagi 3 atau 4 hari dari sekarang. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai.